Kita dari kelompok 2 akan membahas tentang kerangka dan dasar hukum pajak. Hai, perkenalkan nama saya M. Hobir Jelani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pajak. Kerangka hukum pajak adalah dasar aturan atau sistem hukum yang menjelaskan semua hal tentang pajak, mulai dari bagaimana pajak itu dipungut, ditetapkan, hingga penyelesaiannya apabila terjadi sengketa antara wajib pajak dan pemerintah. Hai, perkenalkan nama saya Rangga. Di sini saya akan membahas landasan atau dasar hukum pajak di Indonesia. Dasar hukum pajak di Indonesia bersumber dari berbagai perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi pajak atau pungutan yang bersifat memaksa itu diatur di dalam ketentuan undang-undang. Jadi artinya negara hanya memungut pajak sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang. Ini menjamin keadilan bagi rakyat. Yang kedua itu undang-undang di bidang perpajakan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang memiliki ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua itu Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Junto Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Yang ketiga itu Undang-Undang Pajak Penambahan Nilai atau PPN. Perkenalkan, nama saya Istilah Fajriandi, biasa dipanggil Tiar dengan NIM D1A 0241 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka hukum pajak. Kerangka hukum pajak dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu kerangka hukum pajak material, yang kedua hukum pajak formil. Jadi hukum pajak material adalah aturan yang mengatur siapa saja yang harus membayar pajak, berapa pajak yang harus dibayar, dan mengapa ia dibayar pajak. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPH. PPH ini mengatur tentang siapa yang harus dipajak, apakah itu orang atau badan, berapa pajak yang harus dibayar, dan mengapa ia dikenai pajak. Yang kedua adalah contoh yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini mengatur barang atau jasa apa yang dikenai pajak dan berapa tarif PPN-nya. Baik, selanjutnya adalah hukum pajak formil. Hukum pajak formil adalah aturan tentang cara melaksanakan ketentuan dari pajak material tersebut. Contohnya seperti cara mendaftar sebagai wajib pajak atau NPWP, cara membayar, cara melaporkan dan cara menghitung pajak, cara pemeriksaan pajak, dan cara mengajukan keberatan atau banding jika tidak setuju dengan ketetapan pajak. Sumber utama dari hukum pajak formil ini adalah Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Manjaitan Rustika dengan NIM D1A 024168. Di sini akan saya menjelaskan tentang isu pajak. Banyak wajib pajak yang ada di Indonesia, terutama pada pelaku usaha UMKM dan masyarakat menengah yang masih kurang paham akan tentang membayar pajak. Salah satu alasannya karena peraturan pajak dan peraturan perundang-undangan yang seringkali berubah-ubah sehingga membuat masyarakat bingung dan kurang memahami tentang cara membayar pajak. Akibatnya, banyak masyarakat yang telat membayar pajak, salah menghitung pajak, bahkan tidak membayar pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak atau yang disebut sebagai DJP, memberikan data bahwa beberapa tahun lalu kurang dari 70% masyarakat yang patuh akan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang dalam memahami tentang apa itu pajak. Masih ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat untuk pemerintah memberikan edukasi tentang pemahaman membayar pajak, pentingnya pajak, cara membayar pajak, dan menghitung pajak. Hai, perkenalkan nama saya Jessica Adelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu. Yang pertama, dari sisi hukum pajak material. Ketentuan tentang siapa yang wajib membayar pajak dan berapa tarifnya telah diatur dalam UU PH dan UU PN. Artinya, aturan substansinya tidak menjadi masalah besar. Justru masalah utamanya pada hukum pajak formal, yaitu tata cara pelaksanaan pajak. Banyak wajib pajak tidak memahami prosedur, perhitungan, dan pengajuan kebebasan pajak. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran administratif seperti keterlambatan lapor dan atau tidak patuh pajak. Bukan karena niat untuk menghindari pajak, tetapi karena minimnya literasi tentang perpajakan.
Semuanya, perkenalkan nama saya Kutbi Holam Melbana dengan NIM D1A024-10429. Kali ini saya akan memberikan solusi terhadap isu-isu dan masalah-masalah yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Karena pemerintah atau mereka ini perlu menyederhanakan peraturan perpajakan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu caranya adalah dengan cara memperluas PPh final sebesar 0,5% dari omset dan disertai pelaporan pajak secara otomatis. Lalu selain itu pemerintah juga perlu aktif memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui program seperti pajak masuk desa atau tax goes to school. Perpajakan harus dibuat lebih transparan dan konsisten, ya. Serta disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah diakses melalui informasi resmi pemerintah. Sekian dari kita, dadah.